dendam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di hari ini kami akan menghadirkan orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam Stefani dan Asia. Apa kabar Fani? Alhamdulillah baik. Bener kamu pernah punya konflik sama sahabat sendiri? Bener. Gimana ceritanya? Pacar aku. Direbut? Ya. Oh ya? Kok bisa? Gimana Nggak ceritanya? nyangka juga ya kak. Kan sahabat deket banget gitu. Ya nggak tahu. Ya mungkin di belakang aku mereka chat-chatan mungkin gitu kan. Berhubungan mungkin kita nggak pernah tahu. Soalnya sahabat aku depan aku juga baik-baik aja gitu. Nggak nunjukin gimana-gimana. Terus waktu tahu sahabat kamu pacar kamu reaksi kamu apa? Kaget lah. Marah atau ya udah biarin aja? Lebih ke sedih sih kak gitu. Kalau marah sih kayak nggak terlalu sih karena emang ya kalau emang mereka emang sebenarnya dua-duanya sayang sama aku harusnya nggak begitu dong. Terus hubungan kamu sama sahabat kamu sekarang gimana? Kalau dulu sempat emang cekcok diem-dieman karena masih ada rasa kecewa ya kak. Tapi dari sini udah baikan sih. Oke, Fani, kita akan surat tentang partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang menduga kalau suaminya main serong. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lia. Silakan, Pak. Selamat malam, Lia. Masalah. Apa yang mau kamu ceritakan? Saya mau bercerita tentang suami saya. Kenapa suaminya? Kami sudah menikah sekitar 16 tahun. Oh, lama ya? Sudah cukup lama. Oke, terus? Kami sudah mempunyai anak. Kami sudah mempunyai anak. Tapi belakangan pernikahan kami, dia mulai berubah, Mas. Berubahnya gimana? Dulu dia perhatian, dulu dia orang yang setia, nggak pernah saya curigain sedikit pun. Tapi sekarang saya benar-benar curiga, Mas. Terakhir waktu itu saya lihat dia digebukin sama warga. Saya malu, Mas, buat ceritanya. Apa-apa, ceritain aja. Dan kita coba cari masalahnya dan solusinya. Suami saya habis ngintip tetangga, wanita lain. Ngintipin perempuan, Mandi. ngintipin tetangga mandi. Terus Ketahuan sama warga, digebukin sama warga, bahkan warga manggil saya. Terus Saya malu, Mas. kalian dulu menikah muda memang ya? Iya, kami memang nikah muda. Tapi memang menikah terus lalu hamil, punya anak, Iya, dan bahagia, baik-baik aja sampai sekarang perubahannya Iya. luar biasa. iya. Oke, setelah waktu itu digebukin warga, Dia mulai menjadi pendiam, pemurung. Dia benar-benar berubah drastis, Mas. Dia selalu sama handphonenya. Entah apa yang dia lihat di handphone. Saya juga nggak boleh pegang handphonenya dia. oke, terus begitu kamu lihat handphone yang nggak boleh, reaksi kamu? Ya, saya curiga lah, Mas. Dia aja bisa berani ngintipin orang lain. Apa yang kamu curigai? Saya curiga dia punya istri lain atau selingkuhan lain atau dia selingkuh dengan siapapun itu. Dan anak saya bilang sama saya kalau ada pakaian wanita, pakaian dalam wanita Di di mana? lemari. Karena lemari kita terpisah, baju saya sendiri, baju dia sendiri. Oh, lemarinya dipisah sendiri-sendiri, Iya. tapi ada pakaian dalam punya kamu bukan? Bukan, saya cek itu bukan punya saya, nggak tahu itu punya siapa. Dan kamu Dan itu memperkuat saya curiga kalau dia selingkuh di belakang saya.
Harapan kamu apa dengan datang ke sini? Harapan saya pengen tahu, saya pengen clear ini semua. Bener selingkuh atau enggak? Iya, karena saya bener-bener yakin, gak mungkin enggak. Kamu bawa suamimu sini kan? Saya bawa suami saya di sini. Suaminya dibawa ke sini ya? Iya, Anak kamu juga di sini. anak saya juga di sini. Kita bisa nanti konfirmasi cerita kamu ke mereka. Iya. Baik, sebelumnya kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lia, dengan tanggal lahir 17 Desember 1984 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok wanita yang sangat penyabar dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Namun, saya melihat kehidupannya penuh dengan cobaan, kemarahan, kecewaan, dan kenyataan pahit. Ia selalu merasakan penderitaan, dan entah kenapa, saya merasakan kalau kebahagiaannya seperti tertahan di sesuatu. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Baik. Saya berhadapan dengan Mbak Lia Iya. dengan tanggal 17 bulan 12 1984 dan nomor rumah 44. Mbak Lia ini rumah tangganya udah cukup lama, tapi belakangan suaminya berubah. Waktu itu ada satu kejadian yang cukup aneh, yaitu dia menemukan suaminya digebukin warga karena mengintip perempuan mandi. Iya, bukan mandi. Nah setelah kejadian itu suaminya sering murung di rumah, sering aneh dan itu hanya lihat handphone, tapi Lia nggak boleh ngecek handphone dan lihat apa yang sebenarnya dilakukan dengan handphone itu. Lia ini curiga suaminya selingkuh. Oke. Dan ditambah lagi anaknya pernah menemukan pakaian dalam perempuan lain di lemari sang suami. Pakaian dalam Pakaian dalam wanita Di lemari suami di saya. lemari suami. Dan itu bukan punya Lia ya. Bukan, jelas bukan punya saya. Saya curiga masih banyak kebohongan yang dia simpan. Saya juga curiga mungkin dia masih sering ngintip cewek-cewek lain. Gak tahu tuh siapa. Maaf saya mau nanya, suami kamu kerja nggak? Atau emang sehari-hari hanya di rumah? Jadi emang yang dilakukan dengan handphone, dia kamu nggak tahu dia ngapain aja? Dia memang bekerja, tapi cuman sebagai tukang supir ojek online. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, Lia sendiri menafkahi batin suami kamu tidak? Ya, tapi setelah kejadian dia dipukulin warga, Oh, jadi dia udah nggak mau deket-dekat dengan saya, peluk saya lagi juga tidak. peluk lagi sama kamu nggak mau? Udah nggak mau tidur bersama saya pun dia malah menjauh. Jelas saya makin curiga. Kamu pernah ngomongin dan tanya ini nggak ke dia? Pernah, Kamu- sering kamu- saya Saya bahas. curiga kamu selingkuh, jangan-jangan perempuan lain. Sering saya bahas. Tanggapan? Semuanya saya bahas, tapi dia tanggapannya, apaan sih? Aku nggak kayak gitu. Udahlah, capek. Aku nggak mau bahas itu lagi. Mungkin suaminya mah lagi ada masalah kali di luar gitu. Gak ada masalah apa. Dia selalu kalau ada masalah pasti cerita sama saya dan gak jauh-jauh paling dari pekerjaannya karena dia capek. Udah itu doang. Gak ada yang lain. Oke. Yang kamu lihat suaminya itu atau ada gimana sebenarnya kenapa suami seperti ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di kehidupan Lia dan Mas siapa tadi ya? Namanya? Kita ganti dengan nama samarannya Jadi Mas Dani. Mas Dani. Saya menanya dulu ya, nggak jauh-jauh. Nanti akan saya dalami. Dengan Lia tuh sebenarnya juga ada masalah ekonomi ya. Dengan Lia tuh sebenarnya juga ada masalah ekonomi ya. Iya. Betul kan?
dalam kerjaan kayak apa kayak semuanya segera cepet. Kalau aku ngelihat ngasain dari sini, suaminya tuh pasif, cenderung kayak. Jadi seperti orang yang kurang motivasi, kurang ambisi gitu. Iya. Nah di sini pertanyaannya, suaminya selingkuh apa enggak? Nah kalau harus lihat lakinya nih di sini. Bawa kah suaminya? Ya, saya bawa. Baik. Tapi kalau dilihat dari cara Lia ceritain semuanya ini, menurut kamu Lia emang masih mau mempertahankan rumah tangganya, Roy? Atau jangan-jangan ada perempuan yang ini hanya karena emosi sesaat pengen ngebuktiin kecurigaannya terus tinggalin? Kalau ini ketahuan semuanya, pasti Lia udah gak mau lagi. Saya nggak akan. Jujur sih, saya Saya kan mau orangnya apa cerai. adanya. Pasti udah gak mau lagi. Karena saya memang benar-benar curiga kalau dia tuh selingkuh. Gak mungkin enggak. Kalau ternyata emang selingkuh? Saya akan cerai sama dia. Tapi dari mata mbaknya sendiri sih kalau aku lihat, yang aku cium Mbak Lia udah kesel banget. Udah kayak susah untuk perbaikin semuanya. Iya, kayak males juga ya megang untuk kayak gini. Udah ya Udah lah, males. Pak. Ya feel ya. Dari yang banyak bilang ngintip aja terus nemu celana dalam itu udah, kalau Fanny ya sebagai perempuan juga ilfil pasti. Mending gitu. Serem. Saya malu terus sama tetangga. Kamu masih tinggal di tempat yang sama ya? Masih. Itu jadi bahan omongan juga kan. Iya, Dan saya selalu putus jadi ya. bahan omongan sama warga. Saya bener-bener malu. Oke, baik. Oke, kita undang suaminya boleh, Roy? Boleh dong, sangat boleh sekali. Saya ingin sekali melihatnya ke dalam-dalamnya. Oke, Mas Sampai Doni, dalam. namanya kita tolong dikasih tahu kita ganti nama samarannya dengan Dani. Tolong diundang ke sini pakai masker sama teh. Makasih, Mas Dani. Oke, kalau ternyata kecurigaan kamu salah, kamu udah nggak mau bertahan rumah tangga kamu udah cukup lama, tuh ada anak lagi. Saya masih mau mempertimbangkan. Tapi saya juga masih kurang tahu. Saya harus tahu, benar-benar harus tahu yang sebenarnya. Ya, silakan Mama. Kita panggil dengan nama Mas Dani ya, Mas. Silakan, Mas. Selamat malam, Mas Dani. Jadi Mas Dani ini, ya seperti saya bilang, kok nggak istrinya di sini hadir untuk menyelesaikan dan menanyakan sebenarnya Mas Dani selingkuh apa tidak, seperti itu. Udah sakit, Mas. Dituduh-tuduh terus sama dia. Tuduh gimana? Oh, nggak usah. Emang yang nggak aku usah bilang ngomong. itu selalu, emang itu benar. Mau alasan kayak gimana lagi sih? Ada banyak buktinya ya, banyak bukti. Aku punya saksi. Saya digebukin tuh bukan gara-gara ngintip orang lain. Itu karena Enggak, Mas. Saya tuh cuma benerin jemuran orang itu Nggak. disangkain saya tuh ngintip orang mandi. Enggak, Mas. Enggak kayak Terus gitu. yang pakaian dalam itu Bagian dalam. Enggak. Ya gini, Mas. Saya punya saksi, saya punya bukti kuat kalau dia memang benar-benar ngintip. Aku datengin saksinya ke sini. siapa saksi? Korban itu Ada korbannya ada. yang diintipin. Mau Ada. bawa juga ke sini. Saya bawa. Kamu mau bohong gimana Bener-bener lagi? ya? Mau alasan gimana lagi? Kamu jangan banyak alasan. Mas Dani, saya mau tanya. Mas Dani tuh sebenarnya masih mau bertahan rumah tangga ya? Saya tahu, Tadi- saya Capek. dituduh-tuduh terus. Tapi Mas Dani bahagia nggak sama istrinya sebenarnya? Saya kalau nggak bahagia, nggak mungkin saya punya anak, Pak. Oke, jawaban saya jadi bahagia kan? Bahagia banget, Pak. Enggak, kamu. Kalau kamu bahagia, kamu nggak akan kayak gitu. Kamu ngelihat Mbak Lia ini sebagai sosok istri yang gimana sih? Saya ngeliat istri saya sendiri, ngeliat dia kerja keras, Pak, membantu suami. Tapi mulutnya dia ini, Pak, nggak pernah dijaga, Pak, sama orang. Hei, apa yang aku ngomong itu emang selalu benar. Aku emang orangnya ceplos-ceplos, tapi aku nggak pernah bohong ya. Sekarang Sedangkan buktinya kamu- mana? Ada buktinya, perlu aku panggil. Kita tahan dulu emosinya, nafas dulu.
tapi dilarang. Pernah sekali doang. Berarti ada yang Bukan di- sekali, Sekali. sering. Apa itu? Kamu bohong gimana lagi sih? Mau apa, sorry? handphone. Kenapa tuh? Mau lihat handphonenya tapi nggak boleh. Oh, oke, ya. Berarti ada yang ditutupin dong. Ya ampun, Pak. Saya- Demi, Pak. Saya nggak pernah nutupin nama istri saya Tapi sendiri. saya jujur mencium aroma sesuatu di sini di rumah saya bahwa kok saya ngeliat Mas Dani nggak ngintipin satu wanita ya. Tapi kayak ngintipin 3 atau 4 wanita. Ada perasaan. Mohon maaf ya, saya tidak menjudge, menghakimi, tapi saya lihat dari data-data dan tanggal lahirnya dan kemudian dari statementnya, saya merasa bahwa Mas Dani ada suka ngintip. Jadi ngintipinnya itu benar dan bukan cuma satu perempuan. Ada sekitar 5 orang. Sini, benar kan? Dia udah, tapi ada Nggak alasannya mungkin di Mas sini. Roy bohong. Saya tidak Mau selingkuh puas. kayak gimana lagi sih? Mau selingkuh kayak gimana lagi sih? Kemudian saya menangkap ketidakpuasan dari pelayanan sang istri namanya Lia. Itu yang saya Jadi rasain. suaminya nggak puas. Dia, Nggak dia- mendapatkan kebutuhannya dari sang istri. betul. Karena sang istri udah ilfil duluan dan memicu dia dan terpacu terus untuk ngintipin orang dia. Selain ngintip, dia melakukan Oke, mohon maaf, saya mau tanya ya. Maaf kalau misalnya pertanyaan saya menyinggung. Tapi sebagai suami istri kan memang ada kewajiban dan haknya harus dipenuhi. Ya, salah satunya adalah hubungan suami istri. Terakhir sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan atau dalam 3 bulan terakhir sudah melakukan hubungan suami istri.